selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nyanyikan dari hati kita yang terdalam. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, dan tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Ku nikmati Tuhan, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Nyanyikan dari hati kita yang terdalam sekali lagi. Rindu selalu bersamamu, Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku
tetap menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Engkau kami kagumi Tuhan Yesus, segala-galanya tentang Engkau. Kami sembah, agungkan. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Katakan Dia gunung batu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamat.
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Halo, nama saya Stefani Andrea. Saya adalah alumni SMA Masa Depan Cerah tahun 2018. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Vidya Mandala, Surabaya, jurusan kedokteran. Selama bersekolah di MDC, saya belajar untuk lebih percaya diri dengan adanya tugas-tugas presentasi dan adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai perlombaan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru karena Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Selamat datang di ibadah online MDC Surabaya. Kita percaya walaupun ini ibadah online, tapi kita tahu Allah tidak dibatasi oleh apapun juga. Sesuai kitab Keluaran pasal 15 ayat 2 berkata begini, The Lord is my strength. Tuhan itulah kekuatanku. The Lord is my song. Tuhan itulah mazmurku. Dialah pujianku. He has become my salvation. Dia sudah menjadi keselamatanku. Izinkan hari ini kita memulai ibadah ini dengan ucapan syukur. Memuji Tuhan dengan berkata dalam diri kita, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah pujianku, Engkaulah keselamatanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Sampai hari ini kami tahu Engkau punya rancangan agung yang luar biasa yang perlu digenapkan melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan percayakan pada kami hari ini. Doa kami, setiap kami dimanapun kami ada, sementara kami mengangkat tangan kami memuji Tuhan, sementara kami bersujud menyembah-Mu, sementara kami mengagung-agungkan nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu, kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja menjamah kehidupan setiap kami. Bahkan yang sakit juga mengalami kesembuhan, yang mengalami beban berat. Tuhan tolong, You are Lord my strength. Engkaulah kekuatan kami. Terpuji nama-Mu, kami mulai ibadah pada hari ini di dalam satu berkat nama yang luar biasa, di dalam Kristus Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau Allah yang Sungguh teramat baik bagi kami menguji-Mu. kami ada Kami sampai hari ini. menyembah-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Bagiku semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku, Tuhan. Kami perlukan keajaiban
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktuku Sungguh kami perlu hanya Kau. Kau yang kami perlu. Haleluya. Oh, tiada yang lain Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang Segala hormat kami terpujilah Kau Tuhan. Namamu Tuhan. Hanya bersyukur yang dalam. Tiada Allah lain yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya di hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Satu-satunya satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di
Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan buat setiap privilege yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami boleh menyatakan ucapan syukur kami. Kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Sukacita kami adalah terus memuji menyembah Engkau Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan di dalam hari-hari sekarang ini. Taruhkan kami roh yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami, apapun kesibukan kami, apa yang kami lakukan, kami tak lupa untuk terus memuji menyembah Engkau. Karena itulah kekuatan kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan ketika kami memuji menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, seluruh jemaat yang saya kasih dimanapun saudara berada, dan kita bertemu kembali dalam ibadah online dari Gereja MDC Surabaya. Dan kali ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah sahabat saya yang sangat baik, yaitu Pendeta Oscar Surjadi. Beliau mengembalakan gereja yang ada di Portland, Oregon. Gerejanya bernama Portland City Blessing. Dan saya percaya firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, karena kami siap mendengar, dan biarlah kami menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, supaya setiap benih firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi ibadah online ini, dan biarlah kami menyiapkan hati sebaik-baiknya Tuhan, sehingga ibadah ini membawa banyak perubahan dalam sikap kami, dalam iman kami, dalam pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam dari Portland, Oregon. Senang sekali boleh saya mendapatkan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya dan berdoa untuk keluarga besar MDC Surabaya tetap sehat, tetap di dalam lindungan Tuhan, dan selalu setia beribadah, baik virtual maupun selalu berdoa dan bergantung kepada Tuhan hari-hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, beri pada kami hikmat-Mu, beri pada kami roh Tuhan untuk bisa membukakan apa yang pernah kami dengar sebelumnya dan kami boleh diingatkan. Dan tujuannya adalah supaya kami bisa mempunyai hidup berkemenangan dan kita mempunyai hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan pada hari-hari ini. Berdoa Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini saya ingin membagikan dan judul khotbah saya tidak lain adalah Strengthening Your Foundation. Seringkali kita selama 8 bulan ini pasti dan saya percaya dasar-dasar kekristenan kita nih saat ini sedang dikuatkan. Saya yakin selama pandemik COVID-19 ini hampir seluruh gereja sudah tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang sifatnya spektakuler di mata manusia, tapi hari-hari ini kita harus kembali melihat apa yang tidak dilihat. Dasar-dasar atau fondasi adalah sesuatu yang tidak dilihat. Kalau fondasinya ini benar dan fondasinya ini kuat, malah menghantar kita kepada hidup yang kekal. Karena fondasi ini adalah substansi untuk menghantar kita mengetahui hal-hal yang sifatnya kekal. Firman Tuhan yang akan diambil dari Matius. Sebelum kita membaca Matius, saya ingin mengatakan demikian, saudara. Hari-hari ini adalah waktu yang penting. Karena waktu inilah kita dapat kesempatan untuk menguji dasar-dasar kebenaran iman kita di dalam Kristus. Nah, saudara, mau nggak kita saat ini menguji iman di dalam Kristus? Kualitas iman model apakah yang kita punya? Apakah iman kita ini terbuat dari kualitas yang terbaik? Apakah iman kita ini perlu dikuatkan, dikokohkan? Karena saya percaya
iman yang baik, iman yang kokoh, iman yang kuat akan mempunyai kompas kehidupan yang terang. Karena dari dasar iman itulah akan menghantar kita memasuki kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara, kita kembali lagi hal-hal yang sifatnya kekal, yaitu iman. Dan tidak lain, saudaraku, saya ingin bagikan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Dan firman Tuhan ini dari perumpamaan yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, firman Tuhan yang sering kali kita dengar dan beberapa daripada kita sudah sering kali kita khotbahkan, mari kita kembali launch out dari firman Tuhan ini. Ada sesuatu yang Tuhan katakan, ada kemiripan dan kesamaan. Ada dua kesamaan orang ini, yaitu membangun rumah. Dan dua orang ini mendengar, saudaraku, dan dua-duanya juga mendapatkan banjir, hujan, dan angin. Jadi saudara perhatikan, baik seorang ini membangun rumahnya dan mendengar perkataan Tuhan, dua-duanya juga mempunyai reaksi yang berbeda. Karena apa, saudaraku? Walaupun dua-duanya mendengar, tapi salah satunya mendengar dan melakukannya. Yang satu mendengar tapi tidak melakukannya. Kenapa tidak melakukannya? Karena yang satu mendengar firman Tuhan dan melakukannya karena orang itu membangun rumah di atas batu. Yang satu mendengar, kenapa dia tidak melakukannya? Karena membangun rumah di atas pasir. Dan saya yakin, saudaraku, setiap kali kita membaca firman Tuhan ini, ketika kita membangun rumah di atas batu, ada satu proses, ada satu jangka yang tidak bisa kita shortcut atau jalan pendek. Kekristenan bukanlah satu jalan pendek atau jalan pintas atau shortcut, tetapi adalah satu proses. Iman kita ini will grow, iman kita ini akan bertumbuh kuat, tidak bisa dalam satu malam, saudaraku. Tidak bisa hanya dalam waktu 1 minggu. Diperlukan kesabaran, diperlukan waktu, diperlukan satu fondasi di atas batu. Dan seringkali kita mendengar firman Tuhan ini, saudaraku. Tetapi orang yang tidak mendengar, tetapi orang itu mendengar dan tidak melakukannya, itu bagaikan orang yang bodoh yang melakukannya dan membangun rumahnya di atas pasir. Saya seringkali berbicara kepada istri saya dan kepada gereja Tuhan di Portland pada masa-masa ini adalah satu kesempatan emas besar. Karena saya yakin dan kita yakin, saudara, ketika kita membangun iman kita dan berjalan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan dan menjadi pengikut Yesus, saya yakin ada bahagian-bahagian di dalam kehidupan kita yang tidak semuanya dibangun di atas batu. Saya yakin di bagian daripada kehidupan kita, ada beberapa daripada kita yang dibangun di atas pasir. Maka apa yang terjadi, saudaraku? Kita bisa-bisa kalau tidak menggantikan cepat-cepat, apa yang kita bangun itu di atas pasir dan tidak menggantikannya di atas batu, maka firman Tuhan ini jelas sekali dan membatangkan satu musibah dan kerusakan yang amat hebat. Sehingga rubuhlah rumah itu.
Ini adalah satu kesempatan emas, saudaraku. Jadi saudara boleh cek apakah pernikahan kita ini semuanya terbangun di atas batu. Atau mungkin ada bahagian-bahagian yang masih dibangun di atas pasir. Ini kesempatan emas untuk cepat-cepat kita redigging, kita kembali menggantikan pasir itu dengan batu. Dengan satu proses, dan kita percaya pada hari-hari ini kita bisa cepat dan kita bisa quickly change our foundation. Mungkin cara berbisnis kita, mungkin cara kita melayani Tuhan, mungkin cara kita berteman, mungkin cara kita memakai uang, how we steward our financial. Mungkin juga banyak bagian daripada kehidupan kita, dari urusan sekolah, bagaimana kita parenting, orang tua dan anak, hubungan suami istri. Banyak daripada kita ini semua ada kemungkinan yang dibangun di atas pasir. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali melihat yang ada di dalam, yaitu fondasi kita. Kita sama-sama kuatkan dan kokohkan iman kita, dan cepat-cepat saudaraku, ganti apa yang terbuat dari pasir atau terbangun di atas pasir. Sehingga pastilah yang namanya angin akan datang, pastilah banjir itu akan tiba, dan pastilah hujan itu tidak akan kunjung lama, tidak akan datang, pasti akan datang. Makanya saudara, saya seringkali berpikir saudaraku, kekristenan itu tidak hanya terjadi dalam sekejap. Kekristenan itu adalah satu proses perjalanan, adalah satu destiny, perjalanan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara, mari, saya seringkali mendengar kata Billy Graham, dikatakan salvation is free, but higher calling is a price. Keselamatan adalah cuma-cuma, keselamatan adalah karunia, tetapi mengikut Kristus dengan panggilannya yang tinggi dan agung adalah satu harga yang mahal. Maka saudara, kita percaya pada hari ini kita mulai memperhatikan dasar-dasar kekristenan kita. Maka dalam Yohanes pasal yang ketiga, saudaraku, dikatakan demikian. Saudara tahu ya, Yohanes pasal 3 ayat 36. Sebelum itu ada satu firman yang paling terkenal yang sering kali dipakai penginjil. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup dan tidak binasa. Hidup kekal dan tidak binasa. Kalau saudara baca terus sampai di bawah, Yohanes pasal yang ketiga 36 ini mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi saudara perhatikan ada dua kata yang baik di sini, yaitu satu percaya, yang kedua taat. Ini berbicara mengenai substansi iman, saudaraku. Mari kita lihat substansi, fondasi iman kita. Pertama, saya yakin, saudaraku, tidak ada lagi yang lain adalah percaya. Nah, saudara mau nggak kita examine, uji percayanya kita? Kualitas percaya yang model apa yang kita punya? Mungkin saudara selama ini mengikut Yesus, percaya, dibaptis, saudara ikut dalam pelayanan. Bahkan gak banyak daripada kita sudah lama di dalam pelayanan mengikut Tuhan. Tapi saudara perhatikan, percaya kita ini saat ini sedang diambil untuk di zoom in under microscope, di bawah mikroskop, dan kita mulai dilihat ingredients. Substansi iman ini terbuat dari apa? Yang pertama adalah percaya, dan saya percayanya model seperti apa, saudaraku? Apakah saudara percaya ada bersama dengan Yesus karena saudara kepepet pada waktu itu, dan saudara melihat tidak ada lagi jalan keluar, dan saudara percaya kepada Tuhan? Ya, puji Tuhan.
Atau mungkin saudara percaya karena dulu, maafkan saudaraku, bisnis kita hancur dan tidak berhasil. Kita mungkin mengalami kehancuran bisnis sehingga kita tidak mempunyai harapan, lalu kita percaya. Ada juga yang percaya karena dulunya biasa-biasa, tetapi sehari-hari setelah mengikut Yesus, dia diberkati dengan luar biasa sehingga percayanya luar biasa. Ada yang percaya karena istrinya ada di dalam gereja, ada yang percaya karena suaminya giat di dalam Tuhan, ada yang percaya karena orang tuanya sudah melayani Tuhan lama. Pertanyaan saya adalah, percaya yang model apakah yang kita punya? Hari-hari ini kita harus bergantung kepada Tuhan dan percaya kita sedang diuji, percaya kita saat ini sedang masuk di dalam satu pengujian yang besar sekali. Saya dengar, saudaraku, ada hal-hal yang dimana perlu di-verify, dan saya dengar beberapa daripada orang Indonesia. Tapi sebelum itu saya katakan bahwa hari-hari ini di Amerika menurut statistik, bisnis yang cukup melambung sejak pandemik ini mulai, bukanlah bisnis secara retail, bukan secara maskapai penerbangan, bukan juga ekspor import atau bisnis yang lainnya. Tetapi salah satu bisnis yang sedang melambung hari-hari ini adalah bisnis nujum atau ramalan dalam online di Amerika. Dan revenue-nya besar sekali. Yang ramalnya bisa memberikan satu kata-kata yang indah sehingga orang yang mendengarnya itu harus membayar. Dia bisa mengatakan kata-kata yang cukup mengagumkan sehingga apa yang terjadi, orang yang mendengarnya disuruh bayar. Dan tidak sedikit, saudaraku, orang-orang sudah tidak sabar lagi di rumah mengatakan kapan pandemik ini akan berakhir. Siapa presiden yang akan terpilih? Amerika akan modelnya kayak gimana tahun 2021? Mereka mulai masuk secara online dan mereka memasuki di dalam satu bisnis nujum. Dan yang paling mirisnya, saudara, waktu saya mendengar statistik ini, kebanyakan daripada customer, orang-orang yang ramal yang ada di dalam adalah banyaknya orang Kristen. Orang-orang Kristen yang saat ini tidak tahan lagi. Mereka langsung masuk ke dalam internet dan mereka langsung masuk di dalam website. Bahkan mereka merasakan langsung Zoom langsung dengan sang peramal. Sang peramal, palm reader, dan saya sedih sekali, saudaraku, karena mereka mempunyai iman yang kandas. Mereka memikirkan kalau mengikut Tuhan dan bergereja dan beribadah setiap minggu selama bertahun-tahun ini hanya memikirkan konteksnya kepada diri sendiri. Sehingga pada saat ini mereka dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menentu ini, saudaraku. Mereka sendiri jadi gelisah dan mereka ragu-ragu dan mereka masuk di dan terjerumus hal-hal yang demikian. Dan tidak sedikit saya dengar juga di Indonesia, dan saya yakin ini bukan MDC Surabaya, bahwa banyak orang Indonesia pada hari-hari ini, khususnya orang-orang Kristen, di mana kehilangan kakek neneknya, kehilangan pamannya, kehilangan tantenya, kehilangan istrinya karena COVID-19. Mereka meninggal. They lost their loved one. Anaknya meninggal karena virus COVID-19. Mereka berdoa, mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan supaya kami tidak terkena COVID-19. Yang kena COVID-19 berdoa, Tuhan jangan sampai Engkau ambil Tuhan. Tapi pada kenyataannya, saudaraku, banyak hal yang terjadi dan kita sering menyaksikan dan mendengarkannya.
Dan kakeknya meninggal, istri, suami, bahkan pendetanya meninggal. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang Kristen saat ini mulai gelisah hatinya, mulai goyah, dan mereka mulai pergi ke dukun, saudaraku. Dan mereka sudah meninggalkan asas percayanya dia karena kemungkinan mereka membangun rumahnya bukan di atas batu yang kokoh dan teguh, tetapi membangun kekristenan imannya di atas batu pasir, di atas pasir. Sehingga pada saat ini saudaraku, saya ingin ingatkan jemaat MDC Surabaya, sesusah-susahnya, separah-parahnya, segala sesuatu yang terjadi, jangan kita tinggalkan iman kita yang berjangkar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itulah yang membawa kekekalan. Itulah yang membawa kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang berikutnya. Jadi saudara, saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ikut Tuhan, bukan selalu semuanya akan menjadi enak, comfortable, promotion, escalating, semuanya itu baik adanya. Pasti ada hal-hal yang dimana kita tidak tahu. Bahwa mereka yang membangun di atas pasir dan membangun di atas batu, dua-duanya menikmati rumah ketika tidak ada hujan, ketika tidak ada angin dan tidak ada banjir, saudaraku. Tetapi ketika testing ini hadir, saudaraku, semuanya mendapatkan pengujian. Sedih sekali hati saya. Karena kenapa, saudaraku? Mungkin kita menganggap Yesus itu adalah salah satu daripada Tuhan kita. Bukan satu-satunya. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, hendaklah saudara dan saya mulai memfokuskan dan membangun iman kepercayaan kita kepada Kristus, bahwa kita taruh pengharapan kita, taruh percaya kita kepada Yesus, bahwa Yesus adalah satu-satunya, one and the only one. He is supreme. Dia itu ada sebelum dunia itu ada. Saudara, the Lordship of Jesus Christ perlu di-redigging kembali, saudaraku. Sehingga waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami ketidaktentuan, kita tidak menjual Yesus kita tidak beralih kepada hal-hal yang lain. Mungkin ada yang bertanya, saya tidak meninggalkan Yesus, saya masih bergereja. Tetapi saya juga mendengar ramalan-ramalan, saya mendengar kata orang-orang yang lain. Sepertinya Yesus dijajarkan dengan hal-hal substansi-substansi yang lainnya. Saya ingin katakan, saudara, kerusakannya sangat amat besar bila mana kita menduakan Yesus. Kita menjajarkan, mungkin kita gak berani kita ngomong, tetapi dalam pikiran kita, mungkin saudaraku, seakan-akan kita menganggap Yesus itu tidak afdol, tidak kuat. Seakan-akan Yesus tidak mendengar doa kita. Seakan-akan Yesus membiarkan kekasih kita meninggal. Saudara, hari-hari ini, mari kita sama-sama berpegangan. Mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Memang waktu ini adalah waktu yang sulit. Untuk mereka yang berbisnis, untuk mereka yang bersekolah, untuk mereka yang saat ini berkeluarga, untuk mereka yang single. Semuanya kita sedang mengalami kesulitan. Tetapi kita jangan ambil jalan pendek. Do not go for shortcut. Do not go for immediate path. Jangan ambil jalan pintas seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Cepat sekali karena pasir itu lembek. Mudah sekali ditaruh bangunannya di atas, sangat cepat sekali. Mungkin dia lebih enjoy terlebih dahulu. Orang yang membangun rumahnya di atas pasir, mereka mulai menikmati rumahnya terlebih dahulu. Mungkin mereka sudah pasang aksesorinya, mereka sudah pasang furniturnya, mereka sudah hias rumahnya sedemikian rupa. Sementara mereka yang membangun di atas batu rada lama, prosesnya lama. Mungkin kita iri melihat demikian, tapi saudara perhatikan. Banjir sudah datang, angin sudah tiba, dan hujan sudah kita lihat mendung terjadi. Saya
ingin mengingatkan kita. Mari kita jangkarkan iman kita. Dan rasa percaya kita kepada Tuhan adalah salah satu fondasi yang besar sekali. Bahwa percaya walaupun keadaannya tidak enak. Percaya kepada Tuhan walaupun masa sulit. Percaya kepada Tuhan sesulit-sulitnya, saudara, hidup kita bersama dengan Yesus jauh lebih baik daripada mereka yang tidak di dalam Yesus. Jangan kita tinggalkan Yesus kita. Nah saudara, hal yang kedua dikatakan bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-3:36 itu, saudaraku, bahwa ada percaya dan ada taat. Jadi taat dan percaya itu berdampingan bersama-sama. Kalau saudara tahu bahwa strengthening our belief, kita kokohkan percaya kita, tetapi harus disertai dengan ketaatan. Percaya, jadi saudara nggak cuma percaya, di mana saudara bisa tahu kalau orang itu percaya kepada Yesus, Kristus Tuhan, sesungguhnya, seutuhnya, kita bisa nilai dengan ketaatannya. Kita bisa lihat dengan obedience-nya, karena dengan manifestasi belief terjadilah ketaatan. Obedience ini terjadi karena waktu kita mempunyai iman, kepercayaan kepada Kristus. Maka dikatakan segala bentuk perbuatan tergantung motivasi yang terselubung. Ya, saudaraku, ada anonymous yang mengatakan demikian. Setiap jenis bentuk perbuatan pasti ada motivasi yang terselubung. Nah, saudara, kita pun saat ini ditanya sama Tuhan, elemen motivasi apa kita mengikut Tuhan? Motivasi apa kita kenapa mengikuti jalan-jalannya Tuhan? Dikatakan di sini saudaraku, Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9. Dan sekalipun ia, yaitu Yesus adalah anak, Yesus telah belajar menjadi taat. Jadi taat itu saudaraku, saya yakin tidak datang begitu saja juga saudaraku. Ketaatan kita harus kita pelajarin. We need to earn. Kita perlu lihat bagaimana caranya kita be skillful di dalam ketaatan. Seringkali kita saudaraku, obedience, ketaatan, yang saya sering dengar, ketaatan 90% bukanlah ketaatan. Ketaatan 99% bukanlah taatan. Ketaatan yang diperlukan adalah ketaatan 100%. Apakah saudara bisa melakukan itu? Tidak bisa. Apakah saya bisa melakukan itu? Tidak bisa. Kita harus bisa melakukannya secara personal responsibility, yaitu tanggung jawab sendiri, dan plurality, yaitu bersama dengan komunitas. Saudara perlu ada komunitas. Saudara tidak bisa hanya sendirian. Saudara harus tahu ketaatan saudara itu bergantung kepada siapa saudara melekat. Kalau saudara melekat dengan orang-orang yang tidak taat, maka apa yang terjadi saudaraku? Rasa tidak taat itu akan menempel seperti virus dan mulai contracted kita saudaraku. Maka saudaraku, hari-hari ini sangat diperlukan sesuatu skillful, spiritual, intellectual yang baik. Supaya kita cepat-cepat saudaraku membangun rumah kita di atas batu, tidak di atas pasir. Yesus sendiri belajar untuk menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan saudaraku. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi rasa taat kita lihat Yesus yang belajar menjadi taat. Dia itu anak Allah. Dikatakan di sini saudaraku, dia adalah anak. Perhatikan, menjadi taat. Jadi saudaraku, percaya dan taat itu menari bersama-sama, berjalan bersama-sama seperti satu keping logam yang ada dua mukanya. Satu taat, satu percaya, bersama-sama. Dan saudara percaya, manifestasinya ketaatan. Saudara taat karena saudara percaya. Saudara ini bersama-sama. Dan hal yang selanjutnya yang kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal yang kelima,
Dan saudara bisa tahu di mana saudara punya percaya dan saudara punya taat itu berkualitas, masuk di dalam pengujian. Dan pengujiannya itu adalah apa? Dideritanya dikatakan di sini. Itu hal yang ketiga, strengthening our foundation, yaitu iman kita, saudaraku, di dalam ketaatan kita dengan kepercayaan kita, yaitu kita harus bisa belajar untuk menderita. Nah, saya ingin mengatakan sebentar, saudaraku, di sini ada macam-macam penderitaan. Firman Tuhan ini tidak sedikit berbicara mengenai penderitaan. Saudara, saya pun kadang-kadang menderita untuk menyampaikan firman Tuhan yang berbicara mengenai penderitaan. Karena tidak mudah saudara menyampaikan firman Tuhan berbicara untuk menderita. Karena nggak ada orang yang mau menderita. Yang saya katakan menderita ini sebenarnya apa, saudaraku? Yang di dalam firman Tuhan dikatakan di sini. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa, saudaraku? Untuk menderita untuk Dia. Jadi kita nggak cuma dikaruniakan untuk percaya, tetapi kita dikaruniakan juga untuk menderita. Bahwa menderita itu adalah satu hadiah, seperti juga percaya. Jadi saudara, ada satu hadiah yang tidak mau kita buka, tidak mau kita open up, padahal sudah lama ada di tempat ruangan yang kita taruh. Mungkin hari-hari ini saudara dan saya seakan-akan dipush sama Tuhan untuk membuka hadiah itu, yaitu adalah suffering, menderita. Yang dikatakan ini untuk menderita untuk Dia. Ini bukan menderita karena orang itu berbuat dosa. Bukan. Mereka menderita karena mereka itu salah ambil keputusan atau poor decision. Bukan itu. Bahkan juga bukan menderita karena ada gempa bumi, bukan karena oleh ada natural disaster. Bukan itu. Bukan juga menderita karena kita mungkin sakit. Bukan itu. Tetapi ini ada yang namanya the glorious suffering. Oh, saudaraku, glorious suffering, yaitu suffering oleh karena nama Dia, suffering karena kita melakukan kehendak Dia, menderita karena kita membawa nama Tuhan, menderita karena kita melakukan firman Tuhan, menderita karena walaupun keadaannya tidak seperti apa yang aku inginkan, tetapi aku percaya dan aku menderita. Penderitaan inilah yang dikatakan untuk menderita untuk Dia. Maka dikatakan Kolose pasal yang ke-1, 23 dan 24, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Haleluya. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi di sini Paulus katakan, mari bertekun dalam iman. Mari tetap teguh. Janganlah kita cepat bisa bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku, mari dikatakan di sini juga, sekarang aku bersuka cita bahwa aku beroleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, ada satu paket ketika kita mengikut Yesus Kristus Tuhan yang sering kali tidak dibicarakan oleh banyak pendeta di belakang mimbar. Salah satunya paket mengikut Yesus adalah menderita. Bukan menderita karena kita berbuat dosa, karena kita tidak taat, tapi menderita oleh karena namanya, saudaraku. Menderita di dalam pelayanannya, menderita di dalam kesabaran untuk pengenapan janji Tuhan. Oh, banyak sekali, saudaraku, bicara mengenai menderita ini, saudara. Jadi, saudara, ada satu dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8.
Roma pasal 8 ini kita paling suka. Di ayatnya yang ke-16 dan 17. Perhatikan saudaraku. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Waduh saudara, kalau kita dengar kata anak-anak Allah maka kita senang sekali. Benar gak saudaraku? Yes, we are the children of God. Kita ini adalah anak raja. Banyak sering kita dengar, anak raja. Saya anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Wah, kita happy-happy saudaraku. Senang kita dibilang anak-anak Allah. Lalu lanjut. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Waduh saudara, gak cuman anak-anak Allah tetapi kita ahli waris. Aduh saudara, kita tepuk tangan. Makanya apa yang terjadi? Oh yes, kita akan diwariskan sesuatu hal yang luar biasa. Tepuk tangan saudara, tepuk tangan. Siapa yang menjadi anak-anak Allah? Saya. Waduh, semuanya senang saudaraku. Sudah jadi anak Allah, jadi ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Waduh saudaraku, sudah jadi anak Allah, jadi ahli waris, dan berhak menerima janji-janji Allah. Wow, luar biasa sekali saudaraku. Tapi jangan berhenti di situ saudaraku. Kita itu belum titik, itu baru koma. Maka jadi Kristen jangan Kristen titik. Harus Kristen koma, artinya apa? Yang ada kelanjutannya dan harus selesai untuk kita baca kalimat atau ayat yang seutuhnya. Senang kita jadi anak Allah, senang kita jadi ahli waris Allah, kita senang menerima janji-janji Allah. Tetapi yang ketiga ini saudaraku, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kita kunjung pada hal yang terakhir dan saya ingin mengingatkan kita semua. Mari di dalam firman Tuhan yang sederhana ini, di dalam satu paket kita signed up mengikut Kristus Yesus Tuhan. Salah satunya adalah bukan hanya berkat-berkat saja, bukan hanya janji-janji Tuhan, bukan hanya ahli waris, bukan saja kita klaim anak-anak Allah, tetapi juga ada satu elemen yang tidak bisa kita hindari, yaitu hadiah dari Tuhan, adalah belajar untuk kita bisa menderita. Hari-hari ini kita semua menderita. Mari kita jangan bersungut-sungut. Mari kita jangan tinggalkan Yesus kita. Jangan kita beralih kepada hal-hal yang sifatnya jalan pintas. Tetapi kita belajar untuk long suffering, bersabar. Saya ingin berdoa untuk MDC Surabaya. Supaya gereja MDC Surabaya akan mendapatkan karunia Tuhan. Bukan saja untuk percaya, tetapi untuk bisa belajar, bertahan, bertekun, kokoh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa untuk teman-teman, untuk rekan-rekan, untuk jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di MDC Surabaya. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus, Engkau akan bermitra dengan kami semua di hari-hari yang sulit ini. Engkau mengingatkan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang cepat, bukan saja cepat untuk membangun rumah di atas pasir, tapi cepat untuk menerima pewahyuan daripada Tuhan untuk membangun rumah di atas batu. Walaupun melalui proses yang panjang, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan pada kami kekuatan. Aku minta berkat Tuhan. Bukan saja berkat materially, tetapi berkat pewahyuan, berkat keahlian untuk bisa kami bertahan di hari-hari ini. Aku minta berkat-Mu turun Tuhan, yaitu berkat illumination by the Spirit of the Lord. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.
Izinkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini bekerja dalam hati kita masing-masing. Kita percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Izinkan firman-Nya membangkitkan iman kita, membangkitkan harapan kita. Di dalam Kristus ada harapan. Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki perjamuan kudus. Dimanapun Bapak Ibu ada, persiapkan perjamuan kudus. Kita masuk dalam sakramen. Apa itu sakramen? Yaitu meterai, seal. Meterai yang Tuhan buat dengan kita, perjanjian yang Tuhan buat dengan kita, dimeteraikan dengan sakramen. Mari silakan Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus. Senyampang perjamuan kudus disiapkan, kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Sebab kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Di tangan Bapak Ibu ada roti dan anggur. Kalaupun tidak ada roti dan anggur perjamuan kudus, bisa dengan penggantinya. Tapi mari saya ajak semuanya berdiri. Kita masuk dalam Holy Communion. Perjamuan kudus, kenapa kudus? Sesuatu yang di set apart, dikhususkan. Dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk mengingat korban Kristus bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan memimpin setiap kita menghampiri meja perjamuan Tuhan. Mari kita angkat hosti, roti atau apapun yang mensimbolkan tubuh Kristus. Kita angkat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau memakannya. Kristus tubuhnya sudah diserahkan bagi Bapak Ibu dengan saya. Hidup kita diperdamaikan dengan Allah melalui korban Kristus. Mari kita mengucap syukur. Maka kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali engkau meminumnya. Sebab setiap kali engkau mengambil roti dan meminum cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Dosa-dosa kami yang merah seperti kirmisi diputihkan seputih salju. Namun juga darah-Mu itu adalah meterai terhadap perjanjian yang Kau buat dengan kami. Tuhan, terima kasih, kamilah umat-Mu, umat tebusan-Mu, milik kepunyaan-Mu. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan angkat tangan kita, mengucap syukur, sebab kasih-Mu yang besar. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia,
kasih Tuhan untuk korban-Mu di kayu salib yang membuat hidup kami yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Kami diperdamaikan dengan Allah. Kami bukan orang-orang yang harus dihukum, tapi kami menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin, amin, amin. Hari ini Bapak Ibu kita semua diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu harta benda. Saya bacakan kitab Mazmur pasal yang kelima ayat yang keempat berkata demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita percaya pada waktu kita membawa kurban persembahan bukan Allah kurang, tetapi sebagai bagian langkah iman kita. Mari kita berdoa bersama-sama biar hati kita limpah dengan ucapan syukur dan sukacita. Tuhan terima kasih, kami sadar, kami percaya, kami tahu tak satu pun apa yang kami berikan dan persembahkan bisa atau mampu membalas semua cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau percayakan pada kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami kesulitan, mungkin kami sedang mengalami kondisi yang susah. Tapi kami berdoa, izinkan hati kami Tuhan limpah dengan ucapan syukur. Berkati setiap persembahan, Tuhan kami berdoa biar persembahan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Sebab kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Puji Tuhan, kita segera mengakhiri ibadah online kita hari ini. Saya percaya ibadah hari ini mendatangkan sukacita luar biasa bagi setiap kita. Saya mengajak Bapak Ibu, mari dimanapun kau ada, berdiri masing-masing kita berdiri. Karena saya akan mengakhiri dalam doa berkat. Kalau engkau ada dengan keluarga, katakan ke kanan dan ke kiri. Aku dikasihi Tuhan, aku dicintai Tuhan, aku disertai Tuhan. Kalau engkau sendirian, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan yang baik, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami. Walaupun kami dalam lembah kelam pun, kami percaya tongkat-Mu dan gadamu itulah yang menghibur setiap kami. Saat ini aku berdoa, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahi engkau dengan damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa melimpah menyertai kita hari ini, sepanjang hari ini. Dan juga kasih Kristus memenuhi hati setiap kita. Dan percayalah Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya sampai Kristus datang kedua kali. Dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai
ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nyanyikan dari hati kita yang terdalam. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, dan tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Ku nikmati Tuhan, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Nyanyikan dari hati kita yang terdalam sekali lagi. Rindu selalu bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu.
Halo, nama saya Stefania Andrea. Saya adalah alumni SMA Masa Depan Cerah tahun 2018. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Vidya Mandala, Surabaya, jurusan kedokteran. Selama bersekolah di MDC, saya belajar untuk lebih percaya diri dengan adanya tugas-tugas presentasi dan adanya kesempatan untuk mengikuti berbagai perlombaan. Jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru karena Tuhan selalu menyertai. Tuhan memberkati.